Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di AF Science bersama saya Ahmad Falas. Oke, kita akan lanjutkan lagi pembahasan materi kita ke bab yang kelima, yaitu himpunan. Kita langsung saja masuk ke pengertian himpunan terlebih dahulu ya. Kita perkenalan dulu dengan himpunan. Himpunan adalah kumpulan benda-benda atau objek yang mempunyai definisi yang jelas ya. Ingat teman-teman, benda-benda atau objek ya. Kita langsung ke contoh biar lebih mudah. Ada contoh yang pertama. A adalah himpunan bilangan genap antara 1 sampai dengan 11. Nah, bilangan genap antara 1 sampai 11 itu ada 2, 4, 6, 8 dan juga 10. Nah, maka penulisannya A sama dengan dalam kurung 2, 4, 6, 8 dan 10. Ingat, penulisan sebuah himpunan itu selalu dituliskan dengan huruf kapital atau huruf besar ya. A besar. Kita coba lihat yang selanjutnya. Contoh yang nomor 2. B adalah himpunan bilangan asli kurang dari 10 ya. Bilangan asli itu dimulai dari 1 ya teman-teman ya. Bilangan asli dimulai dari 1. Kurang dari 10 berarti anggotanya ya 1, 2, 3 sampai 9. Nah, maka penulisannya seperti ini. B sama dengan dalam kurung ya 1 sampai 9. Ingat, sekali lagi penulisan himpunan selalu dituliskan dengan huruf besar atau huruf kapital ya. Nah, seperti yang definisi yang ada di atas tadi ya. Kalau himpunan itu benda atau objek teman-teman. Jadi nggak harus angka-angka melulu ya. Yang nomor 1 dan 2 contohnya tentang angka. Nah, kita ke contoh yang nomor 3 nih. C adalah himpunan nama bulan yang huruf depannya J. Nah, nama bulannya yang huruf depannya J ada Januari, Juni, dan juga Juli. Nah, ini bukan angka lagi, ini adalah suatu objek ya. Bisa juga dinamakan himpunan. Nah, penulisannya seperti ini. C besar sama dengan dalam kurung Januari, Juni, dan Juli anggotanya ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang anggota himpunan. Sebenarnya sudah kita bahas, tapi kita jelaskan lagi biar lebih mengerti ya. Oke, anggota himpunan adalah semua benda atau objek yang terdapat dalam himpunan. Ya, yang terdapat dalam himpunan. Anggota himpunan dinyatakan dengan notasi. Nah, ini seperti ini notasinya ya. Ini namanya elemen, teman-teman ya. Jadi kayak E tapi agak melengkung ya. Dan jika bukan anggota himpunan dinyatakan dengan notasi elemennya dicoret kalau bukan himpunan. Ini himpunan, kalau bukan himpunan dicoret seperti ini ya. Oke. Nah, banyaknya anggota himpunan, ingat banyaknya anggota himpunan, A dinyatakan dengan NA. Banyaknya anggota himpunan A bisa dinyatakan dengan NA. Oke. Bisa dipahami ya. Kita langsung ke contoh biar lebih mudah. A adalah himpunan bilangan prima kurang dari 10. Bilangan prima kurang dari 10 ya. Bisa ditulis seperti ini sebuah himpunannya. A sama dengan bilangan prima kurang dari 10. Nah, bisa seperti ini ya. Kalian bisa buat himpunan yang seperti ini. Jadi ini disebutkan ya bilangan prima kurang dari 10 seperti ini. Atau kalian bisa buat seperti ini teman-teman. Nah, ini anggotanya yang disebutkan. Bilangan prima kurang dari 10 itu ada 2, 3, 5, dan 7. Oke. Nah, 2 itu elemen dari A alias 2 itu anggotanya dari A. 3 juga anggotanya dari A. 5 dan 7 juga anggota dari A. Nah, sedangkan 1, 4, 6 dan seterusnya itu bukan anggota, makanya dia pakai elemen yang dicoret ya. Oke, bisa dipahami ya. Nah, selanjutnya yang terakhir, banyaknya anggota himpunan A alias NA itu sama dengan 4. Dari mana 4?
dari sini 2, 3, 5, dan 7. Jadi ada 4 anggota ya. Maka Na-nya sama dengan 4. Oke, bisa dipahami ya? Oke, lanjut. Kita lanjut ke pembahasan yang selanjutnya, yaitu tentang menyatakan suatu himpunan. Nah, ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan, teman-teman ya. Yang pertama dengan kata-kata. Ya, seperti tadi ya, dengan kata-kata ya. A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10. Kalian bisa buat seperti itu ya. A adalah himpunan bilangan genap di bawah 10 alias dengan kata-kata menyebutkan. Yang selanjutnya ada dengan cara notasi pembentuk himpunan. Nah, kayak gini. A sama dengan X ya, dimana X-nya kurang dari 10, X-nya elemen bilangan genap ya. Jadi bilangan genap yang kurang dari 10 ya, sama aja. Di sini penjelasannya juga bilangan genap di bawah 10 ya, sama saja. Kalian mau pakai yang ini atau yang ini itu sama, cuma menyatakannya saja dalam bentuk yang berbeda. Yang terakhir mendaftar anggotanya. Nah, ini yang paling sering digunakan ya. Jadi anggotanya dituliskan secara langsung. Jadi A, 2, 4, 6, dan 8. Bilangan genap yang kurang dari 10 itu 2, 4, 6, dan 8. Seperti itu teman-teman ya. Jadi ada 3 cara untuk menyatakan suatu himpunan. Yang nomor 2 juga sama contohnya ya, bisa kalian lihat sendiri. Kita akan lanjutkan lagi ke macam-macam himpunan. Nah, ini banyak nih macam-macamnya nih. Yang pertama ada himpunan kosong, teman-teman. Himpunan yang tidak mempunyai anggota. Himpunan kosong mempunyai lambang sendiri, lambangnya kurung seperti ini, tapi di dalamnya kosong, nggak ada apa-apanya, karena himpunan kosong gitu. Atau 0, kayak 0 gini yang dicoret, teman-teman. Jadi ini juga sama, artinya himpunan kosong, ini juga artinya himpunan kosong. Contohnya, P adalah himpunan nama bulan yang diawali dengan huruf K. Nama bulan yang diawali dengan huruf K itu tidak ada ya. Diawali dengan huruf K itu tidak ada. Maka P-nya himpunan kosong. Nah, seperti itu teman-teman ya, mudah sekali. Yang selanjutnya ada yang namanya himpunan terhingga. Himpunan terhingga itu himpunan yang banyak anggotanya itu terhingga atau terbatas, teman-teman. Terbatas nih, saya tekankan terbatas ya di sini ya. Misalnya nih, contohnya P adalah himpunan bilangan genap di bawah. Ini ada lanjutannya nih. Bilangan genap positif ya, teman-teman ya. Tak tambahi di sini positif. P adalah himpunan bilangan genap positif di bawah 5. Ya, bilangan genap positif di bawah 5 itu cuma ada 2 dan juga 4. Nggak ada lagi yang lainnya. Maka himpunan ini dinamakan himpunan terhingga atau terbatas ya. Karena anggotanya ya cuma ini doang, terbatas. Ya, beda lagi dengan yang di bawahnya, himpunan tak terhingga. Himpunan yang banyak anggotanya tak terhingga atau tak terbatas. Contohnya, Q adalah himpunan bilangan cacah. Nah, bilangan cacah itu dimulai dari 0 sampai tak terhingga, teman-teman. Ya, kita nggak tahu nih sampai tak terhingga. Kecuali Q adalah himpunan bilangan cacah kurang dari. Kalau kita ubah seperti itu, Q adalah bilangan himpunan cacah kurang dari misalkan kurang dari 5 gitu ya, kurang dari 5. Nah, maka himpunan Q ini akan bisa jadi himpunan terhingga ya, bisa dipahami ya. Kita lanjut ke himpunan semesta, teman-teman. Nah, himpunan semesta ini unik karena dia mempunyai lambang sendiri ya. Himpunan semesta itu adalah himpunan yang memuat semua objek ya. Nah, lambangnya S besar ya, lambangnya S besar seperti ini.
Kita langsung ke contoh biar kalian lebih memahami tentang himpunan semesta ya. Jadi misalkan ada suatu himpunan R nih. Himpunan R anggotanya 1, 2, 3, 4, 5. Nah, dari himpunan R ini kita bisa buat himpunan semesta. Nah, yang mungkin. Yang pertama ada himpunan semestanya bilangan asli di bawah 10. Nah, bilangan asli di bawah 10 itu termasuk 1, 2, 3, 4, 5 ini. Ya. Jadi 1, 2, 3, 4, 5 ada di bilangan asli di bawah 10. Yang kedua juga sama. Bilangan cacah semestanya. Berarti 1, 2, 3, 4, 5 ini juga masuk di bilangan cacah. Tentu saja, ya kan ya. Dan sebagainya, dan sebagainya. Banyak sekali nih himpunan semesta yang bisa dibuat. Oke, bisa dipahami ya. Selanjutnya, setelah ada himpunan semesta, ada lagi nih teman-teman. Jadi masih ada himpunan bagian. Nah, ini dia. Himpunan bagian. Himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari himpunan B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Nah, penulisannya, notasinya seperti ini. A himpunan bagian dari B. Ya, kayak C ini ya notasinya ya, tapi ini membacanya himpunan bagian. Oke? Contoh nih, contoh. A-nya 2 dan 4, B-nya 1, 2, 3, 4, 5. Maka A itu himpunan bagian dari B karena anggota-anggotanya A itu ada di B. Ya, jadi 2 ada di B. 4 juga ada di B. Maka A itu himpunan bagian dari B. Ya, bisa dipahami ya teman-teman ya. Ada lagi. Nah, kalau bukan himpunan bagian, notasinya berbeda. Kalau bukan himpunan bagian, notasinya kalau notasi himpunan bagian kan seperti ini ya. Kalau bukan, kasih coret ya. Maka ini notasi untuk bukan himpunan bagian. Contoh nih, saya punya himpunan bagian D lagi di sini ya. D itu anggotanya ada 6, ada 7 ya. Maka bisa saya katakan kalau D itu bukan anggota bagian, bukan himpunan bagian, dari B. Ya. Kenapa? Karena 6 tidak ada di B dan 7 juga tidak ada di B. Maka D bukan himpunan bagian dari B. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Nah, kita bisa menentukan banyaknya himpunan bagian itu dengan rumus ini teman-teman. Ya, untuk menentukan banyaknya himpunan bagian. 2 pangkat NA. NA itu apa? Yang tadi ya, anggota dari suatu himpunan. Banyak anggota dari suatu himpunan itu NA. Nah, misalkan nih, contohnya nih, ada himpunan ini. A 2, 3, 5. Ya, maka NA-nya kan 3 nih. Banyak himpunannya kan ada 3, banyak anggotanya kan ada 3. Nah, kita bisa pakai rumus yang tadi, jadi 2 pangkat NA, NA-nya ada 3, berarti ada 8. Artinya, dari himpunan A ini, dari 2, 3, 5 ini, kita bisa buat 8 himpunan bagian. Ya. Yang pertama adalah himpunan kosong, 2, 3, 5, 2, 3, dan seterusnya. Dan ingat, harus diingat-ingat, himpunan kosong itu selalu menjadi anggota dari himpunan bagian setiap himpunan. Ini nih, di bawahnya nih. Himpunan kosong itu merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Jadi, himpunan kosong ini selalu ada ya di setiap himpunan bagian suatu himpunan. Oke? Harus ada nih, selalu ada himpunan kosong. Selanjutnya yang terakhir ada himpunan ekivalen. Ya, himpunan ekivalen itu apa? Himpunan ekivalen itu jika banyak anggotanya itu sama, alias NA-nya sama dengan NB. Ya, jadi kalau ada himpunan A banyak anggotanya itu sama dengan
banyak anggota himpunan B, maka ekuivalen. Nih contohnya nih, ada himpunan A 1, 2, 3. NA-nya sudah pasti 3 dong, ada 3 dong. B ada 4, 5, 6. NB-nya juga ada 3. Nah, karena jumlah anggotanya sama, maka dikatakan A itu ekuivalen dengan B. Ya, bisa dipahami ya? Oke. Kayaknya itu saja untuk penjelasan kali ini. Kita akan lanjutkan lagi materi kita di video yang selanjutnya. Kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar. Ingat, ebook ini juga bisa kalian download secara gratis. Linknya ada di deskripsi di bawah. So itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat bagi kalian semua. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye semuanya.